Untuk gejala awal, dia hanya mengalami, coba kita cari. Nah, dia hanya mengalami seperti ini, seperti lebam. Kemudian ini nanti lama kelamaan dia akan kering dan menjadi berlubang, akan menjadi tipis dan kemudian berlubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani barang dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tentunya diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Alfiandi Channel, masih membahas seputar tanaman porang. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang hal yang belakangan ini banyak dikeluhkan oleh sobat-sobat tani porang, yaitu mengenai daun porang yang menguning dan juga daun porang yang berlubang atau bolong-bolong seperti ini. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Simak terus videonya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda menerima pemberitahuan ketika ada video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih. Perlu diketahui, menguningnya daun pada tanaman porang itu ada dua faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah faktor usia atau umur dari tanaman. Memang sudah tua, misalkan seperti ini. Ini adalah dia menguning karena sudah tua, sehingga katak pun sudah jatuh. Itu sebelahnya pun sama. Ini sudah mendekati masa dorman. Ini untuk tunas yang pertama, bahkan ini sudah mengering. Namun kalau yang menguning itu adalah tunas yang masih muda seperti ini, itu bermakna dia bukan mau dorman, melainkan ini ada kelainan atau ada yang tidak normal. Untuk penyebabnya, ketika saya tanya-tanya sama petani-petani senior yang ada di daerah saya, untuk penyakit yang jenis ini bukan disebabkan oleh hama, melainkan karena curah hujan yang tinggi. Kalau di daerah saya itu disebut, kalau bulan-bulan 2 seperti ini, bulan Februari, itu disebut mangsa kawolu. Sehingga pada waktu ini bulan 2 curah hujan sangat tinggi, kemudian hujan yang turun itu malam hari. Kalau orang-orang di daerah saya menyebutnya mengandung racun atau mengandung upas, sehingga tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman, baik tanaman apapun, bukan hanya tanaman porang. Sehingga di daerah saya sendiri itu di bulan-bulan 2 seperti ini ada orang-orang tua atau petani-petani senior yang menyarankan agar di bulan 2 tidak melakukan penanaman, baik menanam apapun. Karena kalau kita tanam di bulan 2 ini intensitas hujan tinggi, kemudian keasaman tanah tinggi, sehingga pH tanah menjadi menurun. Itu akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman, baik yang baru kita tanam ataupun tanaman yang sudah lama seperti ini, sudah hidup, itu akan terganggu perkembangannya atau pertumbuhannya, sehingga tidak bisa normal. Dan kemudian selain dari keasaman tanah ataupun dari kandungan asam yang timbul akibat turunnya hujan di malam hari, seperti yang kita ketahui di bulan-bulan 2 seperti ini, pertumbuhan jamur, baik jamur yang bisa diproduksi, bisa dikonsumsi, ataupun jamur yang berupa jamur penyakit, itu pertumbuhannya cukup subur, sehingga bisa menimbulkan penyakit pada tanaman yang lain.
Sebagai contoh tanaman porang ini, daun mengalami bolong-bolong seperti ini, dia diakibatkan oleh serangan jamur. Untuk gejala awal, dia hanya mengalami, coba kita cari. Nah, dia hanya mengalami seperti ini, seperti lebam. Kemudian ini nanti lama kelamaan dia akan kering dan menjadi berlubang, akan menjadi tipis dan kemudian berlubang. Jika sudah parah serangannya, akan menjadi seperti ini. Dan ini tidak bisa kita obati karena memang sudah pengaruh dari faktor cuaca atau faktor alam, sehingga kita hanya bisa mencegah atau melindungi tanaman kita agar lebih kebal terhadap serangan jamur yang seperti ini, dan agar serangan yang seperti ini tidak menular ke tanaman-tanaman yang lain yang belum terserang. Untuk pencegahannya, kita bisa melakukan penyemprotan fungisida. Untuk merek terserah sobat tani semua, mungkin punya referensi sendiri untuk merek jenis fungisida yang disemprotkan. Kalau saya sendiri ini melakukan penyemprotan fungisida secara menyeluruh, baik dari daun sampai ke pangkal batang, dengan intensitas penyemprotan sekitar 1 minggu sampai 10 hari sekali. Selama 3 kali penyemprotan saya rasa sudah cukup. Dan untuk merek yang saya gunakan di sini, meskipun saya menyebutkan merek suatu produk, bukan bermakna saya bagian dari promosi atau bagian dari produk yang saya pakai. Ini hanya sebagai contoh. Untuk fungisida yang saya gunakan adalah jenis fungisida yang berbahan aktif mancozeb seperti ini. Bisa sobat tani dapatkan di toko-toko pertanian, atau bisa memakai merek-merek yang lain yang berbahan aktif sama mancozeb atau sejenisnya. Itu bisa nanti tanya-tanya ke toko-toko pertanian yang terdekat. Nah, mungkin untuk serangan jamur yang seperti ini atau gejala yang seperti ini, dia akibatnya tidak terlalu fatal pada tanaman kita. Namun sedikit banyak dia akan mengganggu proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman porang kita. Ya, mungkin itu sedikit berbagi dari saya, semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya tetap semangat dan salam sukses selalu untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.